Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi bareng Ibu Erne Ernawati di mata pelajaran Prakarya dan Kewirausahaan. Untuk pembelajaran kali ini, Ibu akan membahas mengenai perencanaan pemasaran usaha kerajinan dari bahan limbah berbentuk bangun datar. Indonesia sangat kaya baik dari kekayaan alam maupun budayanya. Komoditas produk kerajinan negara Indonesia banyak dikenal di mancanegara. Banyak sekali pengusaha asal Indonesia yang menggantungkan hidupnya dari usaha kerajinan tersebut, baik yang sifatnya lokal maupun yang sudah go internasional. Apalagi di daerah sekitar lokasi pariwisata sudah bisa dipastikan banyak warga Indonesia yang berjualan produk kerajinan. Indonesia memiliki banyak tempat wisata dan menjadi prospek bisnis kerajinan yang sangat baik. Apabila seseorang yang sudah memutuskan menjadi wirausaha, maka dia harus segera memikirkan tentang rancangan pemasaran produk yang akan dia jual. Menurut Philip Kotler dan Gary Armstrong dalam bukunya, yaitu Dasar-Dasar Pemasaran, mendefinisikan bahwa pemasaran sebagai proses di mana perusahaan menciptakan nilai bagi pelanggan dan membangun hubungan yang kuat dengan pelanggan, dengan tujuan menangkap nilai dari pelanggan sebagai imbalannya. Dengan demikian, pemasaran tidak hanya bagaimana memasarkan produk supaya laku, tetapi juga harus memikirkan nilai lebih bagi pelanggannya. Beberapa hal yang berkaitan dengan aspek pemasaran, yaitu memahami seni menjual, di mana bagian penjualan merupakan salah satu bagian terpenting dalam sebuah perusahaan. Oleh karena itu, dibutuhkan tenaga jual yang profesional. Harus pula diingat bahwa penjual itu tidak hanya menjual produk atau bisnisnya saja, tetapi juga menjual kualitas produk tersebut. Yang kedua yaitu menetapkan harga jual, di mana menjual produk dengan harga mahal akan beresiko bahwa produk itu tidak laku dijual. Sebaliknya, menjual dengan harga murah juga akan berdampak bagi persepsi konsumen terhadap kualitas produknya. Untuk itu, penetapan harga jual harus disesuaikan dengan target pasar, segmentasi pasar, dan posisi produk di pasar. Sebelum menentukan harga produk di pasar, perlu mempertimbangkan faktor utama dari jenis biaya yang akan menentukan harga. Hal-hal yang harus dipertimbangkan dalam menentukan harga tersebut yaitu pertama, biaya bahan baku dan suplainya. Biaya ini menjadi biaya utama dalam penentuan harga jual produk. Yang kedua yaitu biaya overhead yang menjadi faktor penting yang bisa dianalisis dalam penentuan struktur harga. Contohnya adalah biaya administrasi, biaya pengiriman, biaya alat tulis kantor, biaya sewa kantor, biaya telepon, dan biaya listrik. Yang ketiga, biaya tenaga kerja. Merupakan biaya tenaga kerja dalam memproduksi barang jadi selama proses produksi dan biaya tenaga kerja yang bekerja di kantor. Contohnya seperti biaya gaji karyawan, uang lembur, insentif, ataupun bonus. Untuk menentukan harga jual sebuah produk, maka perlu mengetahui total biaya atau total cost yang dibutuhkan dalam pembuatan produk tersebut. Jadi total biaya bahan baku, total biaya overhead, dan total biaya tenaga kerja semuanya ditambahkan, maka akan menemukan total biaya atau total cost. Yang selanjutnya adalah penentuan harga jual produk juga dapat ditentukan dengan tiga cara. Yang pertama, harga berdasarkan harga pasar atau market based price, yaitu di mana perusahaan menetapkan harga berdasarkan pertimbangan seperti selera, nilai, dan citra yang dirasakan, tingkat persaingan pasar, dan siklus hidup produk. Jadi perusahaan memberikan bobot variabel tersebut secara lebih signifikan daripada biaya. Yang kedua adalah harga berdasarkan biaya, yaitu di mana perusahaan mengalokasikan biaya ke harga jual ditambah dengan keuntungan yang diharapkan atau markup karena mudah diterapkan dan dikelola. Strategi ini lebih populer dibandingkan dengan metode
market. Yang selanjutnya yaitu harga berdasarkan titik impas, di mana nilai perusahaan dihitung berdasarkan BEP. Menganalisis kepuasan pelanggan. Kepuasan pelanggan adalah tingkat perasaan seseorang setelah membandingkan kinerja produk atau hasil yang bisa dirasakan dan sesuai dengan harapannya. Untuk mengetahui metode-metode dalam mengukur tingkat kepuasan pelanggan, yang pertama adalah dengan menggunakan sistem keluh dan saran. Nah, sistem ini bisa menggunakan cara formulir isian, kuesioner, uji sampel, secara langsung dengan cara tanya jawab pelanggan, atau email, faxmail, telepon, dan situs jejaring sosial. Misalkan kalian pernah melakukan atau pernah ditelepon oleh layanan Shopee setelah mengisi survei, apakah ini produknya bagus atau tidak. Nah, seperti itu. Terus keluhannya apa? Ada juga yang melalui isian kuesioner yang biasanya bisa dari Google Form atau bisa juga lewat kertas yang sudah diisi di restorannya. Yang kedua yaitu survei kepuasan pelanggan secara berkala. Sistem keluhan dan saran tidak bisa mencerminkan secara tepat dan akurat apabila hanya sekali dilakukan. Oleh karena itu, perlu dilakukan lebih dari satu kali survei agar diperoleh tingkat keakuratan yang lebih baik. Yang ketiga, ghost shopping atau mystery shopper. Cara ini adalah mempekerjakan orang untuk berpura-pura menjadi pembeli. Orang ini akan melaporkan hal positif dan negatif dari pelayanan serta manfaat dari sebuah produk. Yang keempat yaitu promosi. Promosi sendiri adalah suatu aktivitas yang dilakukan perusahaan untuk mengkomunikasikan, mengenalkan, dan mempopulerkan produk kepada pasar sasarannya. Ada 6 kegiatan dan rencana yang dapat dilakukan untuk mengkomunikasikan produk dan merek usaha. Yang pertama adalah penjualan personal atau personal selling, yaitu penjualan tatap muka langsung. Kemudian ada iklan atau advertising. Biasanya perusahaan membayar sejumlah uang kepada perusahaan lain untuk memberikan atau menyebarkan produknya. Yang kedua yaitu promosi penjualan atau sales promotion dengan memberikan sampel atau bisa juga dengan memberikan sedikit diskon. Kemudian yang ketiga yaitu publikasi atau publication. Yang keempat hubungan dengan sponsor. Yang kelima yaitu komunikasi di tempat konsumen yang akan membeli. Nah, demikian yang bisa Ibu sampaikan untuk materi hari ini. Bisa Ibu simpulkan bahwa perencanaan pemasaran kerajinan limbah berbentuk bangun datar. Yang pertama itu kita harus mengetahui dulu bagaimana itu seni menjual, yang kedua menentukan harga jual, yang ketiga yaitu bagaimana kepuasan pelanggan, yang keempat adalah promosi. Oke, mohon maaf bila ada salah-salah kata dan salah pengucapan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.